Baik, kembali kita bertemu dalam pelajaran komputer dan jaringan dasar. Dalam pelajaran ini ya, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu menganalisis permasalahan pada perangkat keras dan melakukan perbaikan pada perangkat keras. Mudah-mudahan ya, dalam pelajaran ini ya, kita tetap dalam keadaan sehat, yang walaupun pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kita masih dalam suasana daring ya. Yang pertama yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini adalah prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada perangkat keras komputer ya. Ada beberapa yang perlu kita lakukan untuk memeriksa apa yang terjadi dalam permasalahan atau yang sering terjadi dalam permasalahan pada perangkat keras komputer. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah cek aliran listrik ke komputer ya. Artinya apakah benar aliran listriknya atau arusnya ada atau terpasang dengan baik. Di sini dikatakan periksa power supply dan kabel power, apakah sudah terpasang dengan benar atau belum, dan apakah ada masalah atau tidak. Nah, itu yang perlu kita periksa dalam arus listrik ke komputer ya. Artinya kita pastikan bahwa kabel power ya sudah terpasang dengan benar atau belum, dan apakah ada masalah di dalam pemasangan kabel power dan power supply gitu. Yang kedua yang perlu kita periksa adalah pastikan ya komponen-komponen komputer telah terpasang dengan benar ya. Artinya ada kalanya di sini pastikan tak ada komponen yang longgar dalam pemasangannya ya. Ada kalanya dalam pemasangan komponen-komponen komputer ya mungkin saja longgar atau tidak tepat dalam pemasangan daripada komponen-komponen itu. Itulah perlunya kita perlu melakukan pemeriksaan pada permasalahan perangkat keras komputer ya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan kabel monitor telah terpasang secara benar. Artinya kabel monitor terhubung dengan monitor ya, kabel monitor terhubung dengan monitor dengan benar. Artinya antara monitor dengan CPU sudah terhubung dengan benar ya. Itu yang perlu kita pastikan. Kemudian yang keempat adalah analisis suara bit. Ini di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya sudah ada beberapa jenis daripada bunyi bip atau suara bip ini yang menandakan ya dari suara itu bisa kita periksa apakah terjadi permasalahan pada pemasangan komputer ya. Di sini dikatakan periksa dan lakukan analisis suara yang keluar dari komputer ya, PC, speaker yang dengan sejumlah kode berikut ya. Ini ada saya buat sebagai contoh supaya kita dapat mengingat kembali. Ini ada dua saya buat ya. Yang pertama adalah dari bunyi bip ya atau suara bip satu kali, bip pendek satu kali, yaitu sistem telah melakukan proses boot secara baik. Artinya bisa dijalankan dengan baik ya. Kemudian yang kedua, suara bip pendek dua kali ya, terdapat masalah pada konfigurasi CMOS ya, dan lain-lain. Ini sebagai contoh di mana kita dapat menganalisis permasalahan pada perangkat keras komputer dengan menganalisis suara bip ya yang dihasilkan oleh PC speaker gitu ya. Itu yang perlu kita lakukan ya dalam prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada perangkat keras komputer. Kemudian yang kedua ya,
yang perlu kita lakukan di dalam menganalisis permasalahan komputer ini adalah teknik penggantian komponen perangkat keras komputer. Artinya, sekiranya ada perangkat komputer yang mungkin saja harus diganti, ya, ada hal-hal yang perlu kita lakukan tekniknya dalam pergantian itu. Yang pertama, ya, sebelum melakukan pergantian komponen sebuah personal komputer, ya, pastikan peralatan yang dibutuhkan sudah tersedia, ya. Dimana juga dalam perawatan atau di dalam pembelajaran perawatan komputer kita sudah pernah pelajari ada perangkat atau alat yang kita gunakan atau yang kita butuhkan untuk melakukan perbaikan atau perawatan komputer. Misalnya seperti tang, kuas, ya, kain kering, cairan pembersih, penyedot debu mini, ya, CD cleaner dan obeng. Itu perlu kita lakukan dalam melakukan penggantian komponen sebuah personal komputer. Artinya tadi misalnya ada komponen yang perlu diganti, maka hal-hal inilah yang kita perlukan untuk melakukan pergantian tadi. Nah, di sini saya contohkan sebagai penggantian dan pemasangan motherboard. Ya, langkah yang harus dilakukan adalah seperti berikut, ya. Nah, di sini pastikan, ya, ambil motherboard dan letakkan di tempat yang aman. Kemudian persiapkan peralatan dan buku manual dari masing-masing komponen PC jika ada, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, baut motherboard dengan papan casing, ya, baut motherboard dengan papan casing sehingga akan lebih kuat dan aman, ya. Itu tentunya supaya tidak goyang, gitu, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pastikan, ya, memasukkan motherboard ke dalam casing atau kotak komputer. Kaitkan pengait plastik yang biasa disediakan oleh pabrik casing, itu sudah ada biasanya, ya, ke dalam lubang yang terdapat pada motherboard. Gitu. Itu prosesnya. Nah, langkah selanjutnya, pada sudut yang memungkinkan Anda tempatkan baut, ya, lakukan bautlah motherboard tersebut. Nah, pada casing untuk menghindarkan terjadinya pergeseran motherboard pada waktu Anda memindahkan CPU nantinya, gitu, ya. Ini lanjutan dari nomor 5-nya sebenarnya, ya. Kemudian sebaiknya hati-hati memasang motherboard pada casing karena bentuknya tipis, kecil, dan memiliki rangkaian yang rumit. Ya, biasakan jangan sampai ketika kita memasang motherboard, usahakan tangan kita itu jangan sampai keringat. Itulah perlunya tadi ada kain keringnya supaya tangan kita yang mungkin saja basah atau berkeringat bisa kita lap. Yang kedelapan adalah, ya, pasanglah kabel khusus, ya, satu daya motherboard, ya, yang ada pada power supply. Kabel berwarna hitam dari kedua konektornya harus terpasang berdampingan, gitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah apabila Anda mempergunakan jenis motherboard jenis ATX, pasanglah kabel power khusus tersebut pada slot power khusus ATX yang terdapat pada motherboard tersebut. Nah, ini adalah teknik pergantian atau mengganti komponen komputer yang perlu kita lakukan, ya. Ini sebagai contoh saja. Begitu juga dengan misalnya kalau ada pergantian komponen-komponen komputer yang lainnya, ya. Selanjutnya, yang terakhir dalam melakukan menganalisis permasalahan atau pengecekan hasil perbaikan pada komputer, yang ketiga adalah pengecekan hasil perbaikan. Nah, dalam pengecekan hasil perbaikan ini perlu kita lakukan yang pertama adalah pemeriksaan peripheral atau perangkat tambahan, ya. Bisa juga, ini sebagai contoh saja saya buat di sini pemeriksaan yang dimaksudkan di sini untuk mengetahui apakah perbaikan sudah berhasil atau belum. Pemeriksaan dilakukan mulai dari pengecekan kabel, pengecekan
cetak, untuk printer, dan pengecekan dengan cara menggunakan software aplikasi yang sudah ada pada sistem operasi yang sudah ada. Ya, misalnya pada sistem operasi Windows bisa kita lakukan menggunakan aplikasi yang ada. Gitu. Ini contoh pertama dalam pengecekan hasil perbaikan perangkat keras komputer. Nah, kemudian yang kedua adalah tool yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan peripheral, ya, seperti misalnya device manager. Ini sebagai contoh ya, menggunakan device manager, di mana aplikasi ini sudah ada pada sistem operasi Windows, ya. Pengecekan pada device manager dilakukan dengan mengklik My Computer, Properties, Hardware, dan Device Manager. Ini merupakan contoh pengecekan hasil perbaikan pada perangkat keras komputer. Jadi artinya ketika misalnya kita melakukan perbaikan atau melakukan pergantian pada komponen komputer atau yang terjadi pada permasalahan komputer, bisa kita lakukan untuk mengecek hasilnya itu apakah sudah bisa kita gunakan atau sudah baik, atau misalnya bisa kita gunakan dengan benar, ya. Bisa juga misalnya menggunakan driver, ya, atau menginstal ulang drivernya. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan atau menganalisis permasalahan yang terjadi pada komputer, gitu ya. Itulah pertemuan kita dalam pertemuan ini, atau itulah materi kita dalam pertemuan ini, ya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, ya. Selamat bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.